Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sutiawan dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan nomor pokok mahasiswa 652112223038. Dosen pengampu Dr. Haji Rahmat, SOS MSc. Oke, dalam kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, pengertian pemerintah dan pemerintahan. Yang kedua, asas-asas ilmu pemerintahan. Oke, langsung saja yang pertama, pengertian pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah merupakan organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi, sedangkan pemerintahan fungsi dari pemerintah. Secara etimologi, pemerintahan adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintahan dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata jadian yang oleh karena subjek mendapat akhiran an. Artinya, pemerintahan sebagai subjek melakukan tugas atau kegiatan, sedang cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut pemerintahan. Oke, dilanjut ke pengertian pemerintah dan pemerintahan secara luas dan secara sempit. Pemerintahan dalam arti luas yaitu segala aktivitas, tugas, atau kewenangan atau kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yang dijalankan oleh eksekutif. Kedua, dilanjut, pemerintahan dalam arti luas menunjukkan kepada aparatur negara, alat-alat seluruh perlengkapan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit menuju kepada aparat, organ, atau alat perlengkapan negara. Itu pengertian pemerintah dan pemerintahan secara luas dan secara sempit. Oke, dilanjut. Poin yang kedua, asas-asas ilmu pemerintahan. Di sini yang saya akan bahas, asas-asas ilmu pemerintahan ada 7. Pertama, asas aktif. Kedua, asas presbestur. Yang ketiga, asas pres erstmas. Lanjut, poin yang kedua, asas-asas ilmu pemerintahan. Di sini yang saya akan bahas asas-asas ilmu pemerintahan. Ada 7. Pertama, asas aktif. Kedua, asas presbestur. Ketiga, asas pres ermation. 4, asas historis. Kelima, asas etis. Keenam, asas otomatis. 7, asas determinant de verb. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, asas aktif. Pemerintahan memiliki sumber utama pembangunan seperti antara lain keahlian, dana, kewenangan, organisasi, dan lain-lain. Pemerintah senantiasa berada pada posisi sentral. Oleh karena itu, pemerintah memang peran inovatif dan inventif. Bahkan, pemerintahan mengurus seluruh permasalahan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Mulai dari orang-orang yang belum lahir sampai pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi, pemerintahan itu selalu aktif dimanapun berada. Kedua, asas presbestur.
Prit berarti kosong, sedangkan bestur berarti pemerintah. Jadi Pritbestur adalah kekosongan pemerintah. Oke, yang ketiga, asas phrase Hermesian. Berlain dengan Pritbestur di muka, hal mana pekerjaan itu ada tetapi aparat pelaksananya tidak ada, maka asas Hermesian pekerjaan itu memang belum ada dan mesti dicari serta ditemukan sendiri. Dalam hal ini, pemerintah bebas mengurus dan menentukan inisiatif pekerjaan baru sepanjang tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun ketentuan lain yang berkenan dengan norma kebiasaan suatu tempat. Oke. Yang keempat, asas historis. Asas historis adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk menanggulanginya pemerintah berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu yang sudah pernah terjadi. Asas etis. Itu asas etis. Asas etis adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak lepas memperhatikan kaidah norma. Oke, dilanjut. Asas keenam, asas otomatis. Asas otomatis ialah asas dengan sendirinya, yaitu bila ia suatu kegiatan baru di luar tanggung jawab suatu departemen ataupun non-departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh aparat departemen dalam negeri seperti poros pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan tetap melibatkan aparat lain. Oke, ketujuh, asas détournement de pouvoir. Asas détournement de pouvoir adalah asas kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya atau sebaiknya ketidakpeduliannya pemerintah terhadap masyarakat. Jadi, asas ini merupakan pertentangan dari semua asas yang telah disampaikan di atas. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.